Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya perkenalkan, saya Nur Ahmad Fatihin, Guru di SMK Khuin Al-Falah. Kali ini kita akan mempelajari mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelum itu, mari kita review sekilas apa itu kurikulum dan bagaimana kaitannya dengan pembelajaran. Ini penting agar kita dapat lebih memahami peran dan fungsi kurikulum dalam pembelajaran. Ibu dan Bapak Guru, terkadang kita abai terhadap perubahan keadaan. Kita menganggap pengalaman bertahun-tahun kita sebagai guru selalu mampu mengantarkan keberhasilan murid kita. Padahal murid hidup pada zaman yang sudah berbeda. Cara berkomunikasi, cara belajar, dan cara memandang diri dan lingkungannya berbeda dengan keadaan yang kita alami pada zaman kita. Nah, sekarang keterampilan dan kompetensi apa yang dibutuhkan murid-murid kita untuk berkontribusi dalam lingkup lokal, nasional, dan global? Bagaimana cara mereka belajar? Kurikulum seperti apa yang semestinya kita gunakan? Yuk, Ibu dan Bapak, kita segarkan ingatan kita kembali. Apa sih sejatinya kurikulum itu? Secara istilah, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Namun sebenarnya, sampai hari ini, belum ada pengertian kurikulum yang mengikat secara universal. Meskipun kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid, nyatanya lebih dari sekedar itu. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan jantungnya pendidikan. Jika jantungnya lemah, maka proses penyaluran darah tidak lancar dan bisa berakibat fatal. Ralph Taylor dalam bukunya The Basic Principles of Curriculum and Instruction mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya dalam beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian: tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogi, dan panduan asesmen. Komponen itu bisa kita gunakan untuk mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Dengan begitu, murid bisa menjadi acuan atau core dalam kurikulum itu sendiri. Maka, kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Lalu, apa sih peran dan fungsi kurikulum? Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Kita harus tahu bahwa kurikulum nasional itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum diperlukan di setiap satuan pendidikan. Kita harus melakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Begitupun pada pembelajarannya. Kitalah yang lebih mengetahui bagaimana cara mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Maka, kurikulum perlu berubah. Ibu dan Bapak Guru, saat ini berbagai isu baru menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunianya yang penuh dengan tantangan. Beberapa isu kekinian yaitu perubahan iklim global, teknologi digital, dan industri multinasional. Ibu dan Bapak Guru hebat, masih ingatkah zaman kita sekolah dulu, di mana sumber belajar hanya bisa didapatkan dari buku perpustakaan, file disket, dan beberapa sumber terbatas lainnya. Sementara, jika kita bandingkan dengan zaman sekarang, murid-murid dengan mudah bisa mencari berbagai sumber terbaik melalui internet. Teknologi berpengaruh sangat besar terhadap kecenderungan belajar murid. Jika di zaman kita, cita-cita hanya seputar dokter, polisi, tentara, dan lain-lain. Sementara pada zaman ini, murid ada yang punya cita-cita menjadi gamers, YouTuber, vlogger, konten kreator, dan lain sebagainya. Hal-hal baru tersebut menuntut guru untuk terus belajar, berkembang bersama murid. Bisa kita simpulkan ada 4 faktor yang menuntut perubahan kurikulum. Yang pertama, perkembangan pengetahuan dan teknologi, perubahan sosial dan ekonomi, kebutuhan individual siswa, dan juga persiapan untuk tantangan masa depan. Ibu dan Bapak Guru, mari kita lihat lingkungan di sekitar kita, di mana sekolah kita berada. Apakah di tepi pantai? Apakah di tengah-tengah perkebunan? Apakah di tengah perkotaan yang padat penduduknya? Apakah ada hal-hal baru yang mengubah keadaan di sekitar kita? Perubahan terus terjadi di sekitar kita. Hal-hal itulah
yang menjadi alasan mengapa kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi terlebih dahulu. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid di sekolah. Ini bisa diterjemahkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Penerjemahan kurikulum tidak hanya dipengaruhi faktor geografis, tapi juga faktor budaya dan sosiologis. Kurikulum operasional murid-murid di daerah pertanian berbeda dengan kurikulum operasional di daerah pariwisata. Ibu dan Bapak guru, ternyata dokumen kurikulum sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita bisa turut mengembangkan dan menyesuaikan demi mencapai tujuan pendidikan. Kita juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan murid kita yang memiliki keunikannya masing-masing. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid adalah tolak ukur adaptasi KOSP. Tujuannya adalah bahwa setiap saat murid dapat berkembang sesuai dengan zamannya. Mari kita mulai dengan bersemangat untuk terus belajar. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru.